Salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Garut akan melaksanakan demonstrasi konstekstual modul 2.3 terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan koci. Bersama saya Muhammad Fadil Hamdani dari SDN 2 Karangmulia dan saya Asti Sulastri dari SDN 1 Karangmulia. saya Budi Firmawan dari SDN 1 Kadungora. selamat menyaksikan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Bu Asti. Bagaimana kabar Pak Budi hari ini? Alhamdulillah saya pada hari ini dalam keadaan sehat. Bu Asti bagaimana hari ini? Alhamdulillah Pak Budi, saya juga dalam keadaan sehat. Pak Budi nanti akan melaksanakan kegiatan coaching ya? Oh iya Bu. Tapi sebelum Pak Budi melaksanakan coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu dengan Pak Budi. Oh iya, ya boleh. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati ya Pak ya. Iya. Dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Jadi seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Kemudian apakah Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan juga nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan? Nanti Bapak akan sampaikan, dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan kompetensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh? Boleh Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Yang pertama ini tentang kehadiran penuh. Terus yang kedua ingin mendengarkan aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh iya, baik. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Pak. Terdiri dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan ketika Bapak lakukan observasi? Yang lebih spesifik sih Bu, yang ini Bu yang ingin mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian di sini mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh baik, jadi ada 2 ya Pak? Iya Bu. Yang ingin Bapak kembangkan Iya. secara lebih spesifik, yakni tadi mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa ya Pak? Saya ingin melihat ketercapaian yang terdapat dari coaching yang dilakukan Bu. Yang dilakukan adalah saya ingin melihat coaching ini mendapatkan solusi terbaiknya tersebut pada cara-cara penyelesaian permasalahan tersebut Bu. Oh baik, Seperti itu. baik. Jadi Bapak indikator ketercapaiannya itu pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusinya ya Pak ya? Iya Bu. Ya, seperti terima itu, kasih Bu. atas jawaban-jawaban Bapak. Silakan Pak Budi melaksanakan coaching dengan coaching sebaik-baiknya. Setelah itu proses coaching itu selesai dan kita akan ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Iya Bu. Nah, silakan Bapak melaksanakan proses coachingnya. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Fadil. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Bud. Bagaimana kabarnya Pak Bud hari ini juga? Alhamdulillah baik Pak Fadil. Saya dengar Pak Fadil ingin menyampaikan sesuatu atau ingin menceritakan apa? Iya Pak, saya ini ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah Pak. Oh ya boleh. Kebetulan saya ada waktu ini sampai 20 menit Pak Fadil. Silahkan Pak Fadil kalau mau menceritakannya. Iya Pak, begini, di sekolah saya itu banyak siswa itu kayak yang merasa bosan gitu. Oh Pak. iya. Terus untuk belajar di sekolah, karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara ceramah. Padahal kan mereka itu memanfaatkan media pembelajaran yang ada di sekolah. Ya, Tapi misalkan mereka itu jadi kurang fokus Pak. Terus di situ kan juga ada lapangan yang luas. Nah, itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran, tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakannya Pak.
Oh ya, mungkin Pak Fadil di rekan-rekan Pak Fadil tersebut di sini cara mengajarnya mungkin kurang bervariatif Pak, seperti itu. Iya betul Pak, pembelajarannya dengan cara berceramah begitu aja. Setelah gitu saya lihat dan terus saya tanya sama siswanya juga, males gitu Pak, anak-anaknya juga. Ya Pak, baik. Kira-kira apa yang ingin Pak Fadil dapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya saya itu kepengennya sih ada perubahan yang itu ya Pak, perubahan setidaknya atau sedikitnya ada perubahan di sekolah Pak, baik itu dari cara pembelajarannya itu lebih sedikit mungkin dengan menggunakan metode model atau pemaparan media yang ada di sekolah. Oh iya, Pak Fadil, berarti Pak Fadil ingin adanya perubahan dari rekan Pak Fadil tersebut cara mengajar di sekolah ya Pak? Betul Pak, jadi sedikitnya ada perubahan gitu Pak. Oh iya. Nah, Pak Fadil, perubahan yang seperti apa yang ingin Pak Fadil harapkan dari rekan-rekan Pak Fadil tersebut di sekolah? Ya perubahan yang mungkin menuju yang lebih baik Pak, seperti menggunakan metode model yang bervariatif, terus memanfaatkan media yang ada di sekolah dengan secara maksimal, karena di situ kan sudah ada disediakan atau kurang dimanfaatkan secara maksimal. Oh iya, berarti di sini pembelajarannya rekan-rekan Pak Fadil harus lebih bervariatif. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ada levelnya ini level 10 ya. Nah, kira-kira untuk di sekolah Pak Fadil ini sudah dilihat sudah level berapa ini Pak Fadil di sekolah? Mungkin kalau berbicara levelnya 5 kali ya, karena masih banyak yang walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan media di sekolah dan sudah melakukan pengembangan diri, baik menggunakan memanfaatkan teknologi apa namanya tuh PowerPoint dan seterusnya Pak. Baik Pak, kira-kira ini di level ini yang Pak Fadil lihat itu dari rekan-rekan Pak Fadil bagaimana? Sepertinya tidak terlalu banyak ya Pak, karena kita sedang berusaha untuk adanya sebuah perubahan. Walaupun tidak signifikan, setidaknya ada perubahan gitu Pak. Mungkin sih di level 7 aja dulu kali Pak. Ya, kalau sudah begitu, langkah-langkah Pak Fadil itu yang Pak Fadil lakukan untuk membantu guru-guru untuk membantu guru-guru dalam mencapai perubahan pembelajaran itu di sekolah seperti apa Pak? Coba. Ya, mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan ya permasalahan itu dengan semua rekan-rekan yang mungkin pengen adanya sebuah perubahan dalam pembelajaran. Kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan terus untuk melakukan mentoring seperti itu. Ya, melakukan mentoring ya Pak ya, monitoring. Apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan kepada rekan-rekan Pak? Ya mungkin kalau secara skala yang besar mungkin bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop itu Pak, biar maksudnya untuk semua guru Pak. Ya baik, nah, tadi ada monitoring dan juga workshop yang kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman dilakukan untuk metode strategi yang dilakukan bagaimana Pak? Kayaknya lebih ke mentoring dulu ya Pak, karena kalau yang mentoring ini kan sasarannya yang ingin mau ada perubahan. Kalau yang pelatihan ini kan nanti dia itu sasarannya ya karena tuntutan dari sekolah kan ada pelatihan, tapi dia tuh sebenarnya belum ada kemauan secara sendiri gitu. Ya baik Pak Fadil, kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Fadil untuk melakukan mentoring tersebut Pak? Ya mungkin saya punya teman sih, dia itu mungkin bisa dibilang jago banget IT. Mungkin nanti bisa membantu saya untuk menyamakan konsep dulu dengan rekan saya seperti itu Pak. Ya baik Pak Fadil, berarti Pak Fadil akan melakukan kolaboratif dengan rekan Pak Fadil, rekan dengan guru lain mungkin seperti itu Pak Fadil? Iya betul Pak, saya akan kolaboratif dengan teman-teman yang frekuensi tentunya ya Pak. Ya. Sekarang kita Pak Fadil sudah di penghujung acara ini percakapannya ya.
apa sih yang ingin Pak Padi dapatkan dari percakapan tersebut? Ya, saya sih ada sedikit gambaran ya Pak. Ya, gambaran bagaimana cara memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu pada memberikan dampak kepada rekan-rekan ini untuk memberikan sebuah perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa. Yaitu mungkin ya nanti saya itu dengan cara mentoring itu ya, untuk saat ini yang bisa dilakukan dengan cara mentoring. Oh ya, Pak Fadil, saya ini sudah tidak sabar nih ingin melihat Pak Fadil melakukan mentoring kepada rekan-rekan Pak Fadil tersebut itu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Pak Fadil. Terima kasih ya Pak atas kesempatan dan waktunya. Setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan bantu saya untuk menemukan sebuah solusi. Baik Pak Budi, bagaimana tadi hasil proses coachingnya berjalan lancar? Alhamdulillah pasti tadi waktu proses coaching dengan Pak Fadil saya berjalan dengan lancar seperti itu. Alhamdulillah. Nah, setelah melaksanakan observasi bersama coaching, tadi ada sedikit pertanyaan ya Pak yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Tadi pada saat melaksanakan percakapan dengan Pak Fadil menggunakan alur tirta Bu, kemudian saya juga menggali potensi coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya itu yang ada di sekolah dia itu ya, seperti itu Bu. Iya. Terus baik Pak Budi, Pak Budi sudah berhasil ya melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan. Pak Budi tadi sudah berhasil ya menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yakni sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian juga sudah mengidentifikasi permasalahannya, kemudian Pak Budi juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana atau aksi tindakan yang sebaiknya dilaksanakan, Terus juga tadi Pak Budi sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencananya itu dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Tadi juga arahan di situ juga Bapak sudah ada present ya atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif. Tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya? Sudah Bu. Iya, sesuai dengan kata kunci ya Pak? Iya. Iya, yang disampaikan oleh coaching luar biasa. Pak Budi sudah dipastikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak juga sukses ya Pak ke depannya. Amin. Kemudian diberi kemudahan dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi Pak, Bapak boleh untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan ini Bu, ingin memahami alur tirta yang untuk melakukan proses coaching supaya proses coaching tersebut bisa berjalan dengan lancar dan baik Bu. Oh iya, baik Bapak. Luar biasa ya, Bapak akan mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik ke depannya. Ya, Bu. Nah, terima kasih Pak Budi sudah melaksanakan sesi tanya jawab dalam melaksanakan observasi penggunaan coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Budi. Waalaikumsalam.